Kita akan membahas soal nomor 1, agak panjang, dan kalau tidak fokus akan membuat kalian pusing sendiri. Oke, soalnya Bapak bacakan terlebih dahulu. Kebinekaan terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur, merata secara material dan spiritual, gitu ya. Jadi nggak hanya makmurnya dalam bidang ekonomi, tapi secara batin juga makmur, gitu. Hanya akan tercapai apabila pembangunan nasional berjalan lancar. Gitu. Kelancaran proses pembangunan nasional didorong oleh apa? Kalau kita lihat keadaan negara yang aman dan damai serta terbebas dari campur tangan negara lain, apakah jawabannya itu bisa jadi? Atau B, terbebas dari segala hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan? Atau C, persaingan bebas yang semakin meningkat? Atau D, keadaan negara yang aman dan damai serta terbebas dari segala hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan? Atau yang E, terbebas dari segala HTHG, gitu ya, atau ATHG sebenarnya ya. Jawabannya bisa jadi benar semua, tapi yang paling tepat adalah D, gitu ya. Oke, next. 2. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dalam bidang dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh ancaman dari dalam, isu-isu status sosial atau isu-isu kecemburuan sosial, isu-isu pencitraan atau isu-isu keadilan atau isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Dari A sampai E jawabannya benar semua. Tapi tunggu dulu. Dari A sampai E kita cari jawaban yang paling komplit, paling tepat gitu. Kalau kalian lihat juga mana yang paling komplit, yang jelas jawabannya adalah E. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan gitu. Itu bisa jawaban E mencakup A, B, C, dan D gitu. Paling komplit jawabannya E, nomor 2, paling benar. Nomor 3. Budaya tertib berlalu lintas dapat dimaknai bahwa seseorang melaksanakan peraturan lalu lintas di jalan dengan penuh kesadaran dan dilakukan karena, jawabannya adalah karena peraturan lalu lintas sebagai hal utama. Udah jelas ya, peraturan berlalu lintas itu adalah hal yang utama, memakai helm dan lain-lain gitu ya. Jangan karena diperintah oleh orang tua, nah tertib ya, jangan terabas lampu merah, pakai helm ya. Kalau nggak diperintah orang tua, diem aja gitu, nggak dilakukan, itu kurang tepat yang C. Atau ada pemeriksaan oleh petugas nih, kadang-kadang ada razia, baru di sana ada razia, baru bawa STNK pakai helm. Kalau nggak dibawa STNK-nya, tidak pakai helm gitu. Atau takut ditilang oleh petugas atau menutup diri, juga salah ya. Jadi jawabannya adalah D. 4. Bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara merupakan, jawabannya adalah C ya, konsekuensi di Indonesia yang memiliki wilayah yang terbuka yang berpotensi terhadap pelanggaran wilayah. Itu yang paling tepat jawabannya. Kenapa jawabannya C? Kita telah konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang terbuka. Kenapa bisa kita bilang terbuka? Karena negara kita ini berbatasan dengan banyak negara di wilayah Australia dan Asia Pasifik gitu ya. Jadi kita itu wilayahnya adalah negara kepulauan, berbatasan dengan 10 negara lebih gitu ya. Jadi itu adalah konsekuensi kita sebagai wilayah yang terbuka karena kita berbentuk kepulauan, ada berbatasan secara darat, laut gitu ya. Nah, hal-hal tersebut berpotensi menjadi atau terjadinya pelanggaran wilayah. Contohnya pencurian ikan, pengklaiman sebuah wilayah, sebuah pulau gitu ya. Nomor 4 jawabannya C. Nomor 5. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase yang harus dilindungi. Fungsi pertahanan negara ditunjukkan untuk, jawabannya yang paling tepat adalah A, memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital nasional dan instalasi strategis dari setiap kemungkinan aksi sabotase. Apa aja
sih alat objek-objek vital nasional atau instalasi strategi nasional, bandara, pelabuhan, website pemerintah, dan lain-lain. Itu adalah objek-objek vital dan instalasi yang strategis sebagai pintu gerbang Indonesia, gitu ya. Jadi harus dijaga dengan baik. Nomor 5 adalah A jawabannya. Nomor 6. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi. Yaitu jawabannya adalah, yuk kita bahas dulu. Demokratisasi, kebebasan, kepatuhan, dan pengorbanan, atau demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia, atau keterbukaan, HAM, kepatuhan, dan pengorbanan, atau demokrasi, kepatuhan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Jawaban yang paling tepat adalah D, demokrasi, kepatuhan, keterbukaan, dan hak asasi manusia, gitu ya. Itu yang paling tepat. Gitu. Itu nomor 6. Setiap ancaman, gangguan, dan hambatan atau bisa disebut ATHG terhadap salah satu pulau di Indonesia menjadi tanggung jawab. Sangat mudah, jawabannya B, seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu saja. Selamat belajar, semoga nilainya maksimal.